Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuria, NPM 1921020237. Saya dari HTN kelas A, ingin mempresentasikan tugas dari filsafat hukum Islam, yaitu membahas pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat as love of windows, filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Selanjutnya ada filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematik, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik itu aturan bermasyarakat maupun bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik dan menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan penguatan dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuannya. Allah menetapkan di muka bumi itu untuk sejahtera umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Selanjutnya kita membahas mengenai pengertian syariat, fikih, dan ciri-cirinya. Makna harfiah syariat adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariat berasal dari bahasa Arab syara'an wa syariatan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemungkinan dikondisikan oleh bahasa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut, sedangkan menurut terminologi syariat berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus menggerakkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendaknya Tuhan agar kehidupan bagi di dunia dan di akhirat pastinya. Maka ini meliputi seluruh paduan Allah kepada hambanya. Para Rasulullah menyampaikan kepada umatnya agar diamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Selanjutnya, syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita membahas ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. Yang pertama ada ketuhanan, yaitu Robbaniyah. Yang kedua ada universal, yaitu alamiah. Yang ketiga ini ada menyeluruh semua. Yang keempat ada asli dan abadi. Yang kelima ada mudah serta menghilangkan kesusahan. Yang keenam ada memelihara maslahat manusia, keseimbangan tawadud. Yang kedelapan ada hubungan dan era talazun antara akidah dan kehidupan. Selanjutnya kita membahas pengertian fikih. Fikih artinya faham, sedangkan secara istilah nih, fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat. Secara sentamis, kata fikih bermakna fahma al-asya al-dakiyah, faham yang mendalam, mengetahui paham terhadap pembicaraan orang lain atau mengetahui sesuatu yang memahami dengan baik pastinya. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallafah yang diambil dari dalil-dalil terperinci pastinya. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Selanjutnya kita membahas pengertian tasyril. Tasyril adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang berarti jalan yang lurus. Secara etimologis, tasyril oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya, yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah SAW, agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanannya, baik hukum yang
berpautan dengan perbuatan ibadah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, terus dan budi yang pekerti. Selanjutnya ada syariat dalam pengertian itu dipetik kata tasyri yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah. Kaidah tasyri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri samiyah maupun dari perbuatan manusia dan hasil pemikiran yang dinamakan dengan tasyri waidiyah. Selanjutnya pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasyri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasri. Sebaliknya, tasri adalah substansi dari syariat Islam itu sendiri. Filsafat sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.